warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, Allah doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan siap dalam mengikuti pelajaran ya. Sebelum belajar, Pak Muhammad mintakan kepada ketua kelas Muhammad Fadil agar bisa memimpin doa bersama ya kepada Anda Muhammad Fadil. Pak Muhammad persilakan. Duduk siap. Siap. Dengan sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Sebelum kita belajar, Pak Muhammad mau bertanya kepada kalian. Tolong dicek temannya ada yang tidak turun tidak? Alhamdulillah semuanya turun semua ya. Kemudian sebelum belajar juga Pak Muhammad mau mengecek kesiapan belajar kalian yang masih duduknya belum pas atau kursi yang masih kejauhan agar bisa dirapikan, dimajukan kursinya ke depan supaya memudahkan kalian dalam belajar. Pak Muhammad mau tanya, siapa di sini yang pernah merasa bangga berbuat baik? Angkat tangan. Bangga berbuat baik, angkat tangan. Kemudian Pak Muhammad tanya lagi, apa keistimewaan manusia terhadap makhluk yang lainnya? Ada yang tahu keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya? Apa? Sempurna. Nah, kemudian manusia juga mempunyai apa? Akal. Kemudian anak-anak dengan mempelajari Al-Quran Surah At-Tin ini, kalian diajak untuk memahami bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan dan tanggung jawab besar untuk berbuat kebaikan. Kandungan Al-Quran Surah At-Tin mengajarkan nilai-nilai penting seperti bersyukur, berperilaku baik, dan menjalankan amal soleh sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Siswa diharapkan tidak hanya mampu melafalkan dan memahami isi ayat, tetapi juga menyadari relevansi pesan-pesan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan juga alam. Dengan demikian, siswa dapat membangun karakter mulia dan kecintaan terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, pada pembelajaran hari ini, Pak mengharapkan anak-anak semua mampu menjelaskan makna kandungan Al-Quran Surah At-Tin, termasuk nilai-nilai keimanan, keutamaan amal soleh, dan keistimewaan manusia. Kemudian Pak juga harapkan kalian mampu melafalkan Al-Quran Surah At-Tin dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf. Dan selanjutnya, tujuan pembelajaran selanjutnya adalah siswa, ya anak-anak semua mampu menganalisis relevansi nilai-nilai Al-Quran Surah At-Tin terhadap kehidupan manusia, mengidentifikasi implikasinya dalam membangun karakter pribadi yang unggul. Nah, jadi
tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3 macam, dan mau harapkan anak-anak sekalian bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut ya. Baiklah, sekarang buka bukunya halaman 70. Di situ ada Al-Quran surah Atin. Nah, sekarang bersama-sama kita baca surah Atinnya. Mulai dengan ta'awudz ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Jadi tadi kita sudah membaca Al-Quran surah Atin ya, sama-sama. Kalau mama tanya nih, apa yang kalian rasakan setelah membaca Al-Quran surah Atin? Apa yang kalian rasakan? Yang Ananda Kanaya? Jadi tenang. Alhamdulillah, setelah membaca kita menjadi lebih tenang. Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, ya mungkin dari jawaban Kanaya kita dapatkan bahwasannya setelah membaca Al-Quran surah Atin, jiwa kita ya, batin kita jauh lebih tenang. Kemudian Pak Muhammad tanya lagi, dari Al-Quran surah Atin yang telah kita baca tadi, ada yang tahu nggak isi kandungan surah Atin? Tidak ada. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang isi kandungan Al-Quran surah Atin. Anak, jadi kita sudah masuk ke dalam pembelajaran atau kegiatan inti ya. Bapak di sini mau menyampaikan kalian untuk membuat produk ya. Produknya itu banyak. Nah, jadi Pak Muhammad di sini, Pak Muhammad mau kalian bisa membuat beberapa produk yang produknya itu bisa nanti ditampilkan, dipresentasikan di depan kelas ya. Yang pertama itu boleh kalian untuk membuat poster. Kemudian yang kedua, kalian boleh juga produknya itu bermain peran ya. Kemudian yang ketiga, ada juga produknya tentang puisi, dan yang terakhir ada tentang untuk membuat peta konsep. Nah, jadi Pak Muhammad persilahkan kepada anak sekalian untuk bisa memilih ya, memilih keinginannya untuk mau membuat apa dari yang 4 itu tadi. Yang pertama ada poster, ada peran, ada puisi, ada peta konsep ya. Sekarang Pak Muhammad persilahkan. Yang mau membuat poster angkat tangan. Yang mau membuat poster. Siapa tadi? Gani, mana Gani? Gani, Fatimah, Aura, Fadil, dan Sabira ya. Ya, Pak catat dulu ya. Kemudian untuk yang
kedua, yang mau bermain peran angkat tangan. Siapa? Nabila, Aldi, Kanaya, dan Ratna. Oh ya, Mama catat dulu ya. Kemudian selanjutnya untuk yang menunjukkan puisi di depan kelas angkat tangan. Ya, Rizky, Kevin, Rizky Aditya, siapa lagi nih? Loni dan Andika. Oh, catat dulu namanya ya. Yang terakhir berarti peta konsep ini. Nah, yang peta konsep angkat tangan. Fajar, Fernanda Yasmin, Sri, Chandra, dan Ismia. Oke. Berarti semua sudah memilih ya untuk pembuatan produk yang akan ditampilkan nanti waktu presentasi di depan kelas. Oke. Sekarang Pak Muhammad persilakan yang sudah memilih poster, yang sudah memilih apa tadi? Bermain peran, kemudian puisi ya, membuat puisi, kemudian ada yang mau membuat peta konsep. Pak Muhammad persilakan untuk mendatangi temannya untuk menjadi kelompok ya. Sekarang persilakan. Ambil kursi satu sini. Nah ya, dan bersama kelompok masing-masing ya. Sekarang kalian sudah bersama kelompoknya. Kalau harapkan kalian bekerja sama bersama-sama dengan temannya. Jangan sampai ada yang tidak bekerja sama. Ya, sesuai dengan arahannya tadi, ada yang membuat poster, ada yang bermain peran, ada yang membuat peta konsep, ada yang membuat puisi. Nah, jadi dari situ nanti Pak Muhammad mau kalian presentasikan di depan kelas, ya. Sekarang Pak Muhammad kasih waktu kalian sekitar 30 menit dari sekarang. Ya, sekarang dipersilakan. Baiklah, 30 menit sudah berlalu, maka sekarang waktunya untuk penyajian hasil dari produk yang kalian buat bersama kelompok kalian masing-masing. Siapa yang mau duluan angkat tangan? Tidak ada yang mau duluan. Sekarang Pak Muhammad langsung acak panggil ke depan. Yang pertama, kelompok poster. Maju ke depan semuanya. Poster hasil karya kami. Ya, yang lain tepuk tangan. Sekarang kelompok selanjutnya Pak mau persilakan kepada kelompok puisi. Nah, kepada kelompok puisi untuk bisa maju ke depan semuanya. Ayo maju ke depan. Demi ara yang manis di dahan dan zaitun yang tumbuh di tanah penuh rahmat.
Kudengar sumpahmu, wahai Tuhan. Di ayat-ayatmu kutemukan hikmat. Di gunung Sinai, firman-Mu turun. Di negeri aman, cahaya tersebar. Kau ciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk, dengan akal hati dan jiwa yang sabar. Ara dan zaitun, lambang hidup penuh berkah, mengingatkan kita pada misi suci. Hidup di dunia hanya sementara, kembali kepadamu, akhir pasti. Terima kasih. Teman-teman. Baiklah, selanjutnya setelah teman-teman dari kelompok puisi sudah tampil, sekarang Pak mau pindahkan kepada kelompok peta konsep untuk bisa maju ke depan dan menyajikan hasil karyanya di depan kelas ya. Silakan berikut. Ini adalah peta konsep untuk surah Atin dari kelompok kami, kelompok peta konsep. Pendahuluan, surah Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat, Makkiyah, artinya diturunkan dari Makkah. Peta utama, kehidupan manusia, penciptaan manusia dalam keadaan yang baik dan sempurna, ujian hidup dalam pilihan hidup. Kesimpulan, surah Atin mengingatkan umat manusia tentang asal-usul dan tujuan hidup. Pentingnya menjaga kebaikan agar memperoleh hasil yang baik di akhirat. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya teman-teman. Baiklah, sekarang kelompok terakhir. Pak mengharapkan meskipun kelompok terakhir, tapi tetap semangat dalam menyajikan hasil karyanya, yaitu bermain peran. Ya, istilah kerennya itu acting. Ya, kepada kelompok bermain peran untuk bisa maju ke depan. Ya, maju ke depan aja. Sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pohon ara dan zaitun, tinggallah seorang anak bernama Ali. Ali dikenal dengan anak yang penasaran dan sering bertanya kepada orang-orang di sekitarnya tentang dunia di sekelilingnya. Suatu hari, Ali bertanya kepada kakeknya, seorang ulama bijaksana. Kakek, mengapa Allah bersumpah dengan ara dan zaitun di dalam Al-Quran? Mari kita samakan jawabannya bersama. Ali memejamkan mata merenungkan apa yang telah dia pelajari. Dia berjanji dalam hatinya untuk menjadi seperti ara yang sederhana namun bermanfaat dan seperti zaitun yang menerangi kehidupan orang lain. Pesan inspiratif, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap ciptaan Allah mengandung hikmah dan pelajaran. Sebagai manusia yang diciptakan dalam bentuk terbaik, kita harus selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, menjaga keseimbangan dan menyebarkan kebaikan di bumi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat semuanya. Baiklah, dari teman-teman kalian yang sudah maju ke depan, tadi dari kelompok pembuatan poster, pembuatan peta konsep, pembuatan puisi, dan pembuatan bermain peran. Adakah kalian yang mau bertanya atau mengomentari tentang hasil karya temannya? Adakah? Ada atau tidak? Jadi mungkin sudah cukup jelas ya dari hasil karya teman kalian yang maju ke depan tadi mengenai hikmah dan nilai-nilai isi kandungan Al-Quran Surah Atin. Kemudian yang terakhir, tibalah sesi penutupan yaitu tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan pada hari ini, kita telah belajar Al-Quran Surah Atin, yang mana Al-Quran Surah Atin ini
terdiri dari 8 ayat yang diturunkan di kota Makkah, dan banyak sekali nilai-nilai isi kandungan di dalam Al-Quran surah Atin, yaitu yang pertama bersyukur, kemudian menghargai sesama manusia, dan yang lebih pentingnya lagi kita harus menyadari bahwasannya manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Dan sebelum kita pulang, Pak Muhammad mau memberikan kalian catatan refleksi dari pembelajaran hari ini. Ya, mungkin pembelajaran hari ini membuat kalian senang atau membuat kalian bosan atau membuat kalian sedih, ya, bisa dicatatkan di dalam catatan refleksi ini, ya. Sekarang nih Pak mau bagi setiap orang. Itu di situ ada ekspresi wajah, ya. Mungkin kalian juga mau menuliskan sesuatu di dalam kertas itu, boleh, dipersilahkan, ya. Pak Muhammad tunggu waktunya sekitar 5 menit sebelum kita pulang. Ya, sekarang bisa ditulis tentang refleksi pada hari ini, ya. Sebelum kita pulang, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa pulang bersama. Sekarang Pak Muhammad ceritakan kepada ketua kelas kembali, yaitu Muhammad Fadil dan Tuanu, untuk bisa memimpin doa bersama, ya. Dipersilakan. Duduk siap. Siap. Teman sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Jadi Pak Muhammad lihat waktu berdoa ada yang bermain. Nanti selanjutnya di dalam pembelajaran, ya, pembelajaran selanjutnya Pak Muhammad harapkan jangan ada lagi waktu berdoa atau waktu pembelajaran bermain-main lagi, ya. Pelajaran pada hari ini Pak Muhammad cukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.